Survei sebut Puan Maharani dan Erlangga tak kompetitif di Bursa Capres 2024. Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sangat tidak kompetitif dalam Bursa Capres 2024. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan sebagai pimpinan dua partai besar PDIP dan Golkar, Puan Maharani dan Erlangga Hartarto memiliki peluang paling besar untuk dicalonkan dalam Pilpres 2024. Namun, dukungan pada keduanya sangat tidak kompetitif dibanding tokoh partai lain, terutama Prabowo Subianto. Kata Denny dikutip dari Antara, Senin 22 Agustus 2022. Ia dalam SMRC yang bertajuk Kecenderungan Elektabilitas Calon Presiden menyebutkan, pada pertanyaan semi terbuka dengan daftar 43 nama, Puan hanya mendapatkan dukungan 1% dan Erlangga 0,5%. Sementara tokoh partai besar lain seperti Prabowo mendapatkan 16,7%. Dukungan pada dua pimpinan partai terbesar ini tidak mengalami kemajuan dalam 1,5 tahun terakhir, tuturnya. Pada Maret 2021 dalam pertanyaan semi terbuka, dukungan pada Puan sebesar 0,5% menjadi 1% pada Agustus 2022. Sementara dukungan pada Erlangga 0,1% pada Maret 2021 menjadi 0,5% pada Agustus 2022. Denny melanjutkan bahwa jika maju hanya elit-elit ini partai dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 5 nama, Prabowo versus AHY versus Puan versus Muhaimin versus Erlangga, Prabowo mendapat dukungan terbesar 39,4%, disusul AHY 13,3%, Puan 6,9%, Muhaimin 6,7%, dan Erlangga 3,3%. Masih ada 30,3% yang belum tahu atau tidak menjawab. Dalam simulasi 5 nama tokoh partai besar, kata Denny, suara Puan stagnan dari 5,7% pada Maret 2022 menjadi 6,9% pada Agustus 2022. Hal yang sama terjadi pada Erlangga, dari 5,3% pada Maret 2022 menjadi 3,3% pada Agustus 2022. Dia menyebutkan lemahnya dukungan publik pada Puan karena tingkat kedisukaan atau likability yang rendah dan cenderung semakin rendah. Dari 67% yang tahu Puan Maharani, hanya 44% yang mengaku suka. Angka ini mengalami penurunan dalam 1,5 tahun terakhir. Dari 60% pada Maret 2021 menjadi 44% pada survei Agustus 2022, paparnya. Sementara Erlangga lemah, baik dari aspek kedisukaan maupun kedikenalan. Hanya ada 38% publik yang mengenal atau tahu Erlangga. Kedikenalan itu sedikit mengalami peningkatan dari 26% Maret 2021 menjadi 38% Agustus 2022. Dari yang tahu hanya 61% yang suka, kedisukaan Erlangga ini meningkat dari 48% pada Maret 2022, tapi masih jauh lebih rendah dibanding kedisukaan Ganjar 83%. Dukungan pada Puan dan Erlangga sangat rendah dan tidak mengalami kemajuan. Peluang keduanya untuk menang dalam pemilihan presiden mendatang masih sangat kecil, ucap Denny. Survei SMRC ini dilakukan secara tatap muka pada 5 hingga 13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, Stratified Multistage Random Sampling, 1.220 responden. Respon rate sebesar 1.053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling.